Damai sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini Rabu 6 Agustus tahun 2025. Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai ayat 10. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan jubahnya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu turun dari gunung itu, Yesus memperingatkan mereka supaya jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang peringatan itu sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Menuju gunung, menemukan diri dan kehendaknya dalam kesendirian dan keheningan. Pada hari ini, kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya, transfigurasi. Perayaan hari ini menuntun orang beriman untuk melakukan suatu perjalanan transformasi. Peristiwa transfigurasi Yesus sesungguhnya bukan terutama pada realitas yang berubah, tetapi adalah kapasitas melihat para murid yang berhasil dan sadar dalam Dia apa adanya. Dia yang adalah kebenaran yang memanggil para murid dan kita untuk melakukan perubahan seturut jalan yang telah ditunjukkannya. Dan tentu perubahan ini akan selalu menjadi sebuah tantangan yang esensial, yakni penyangkalan diri. Peristiwa transfigurasi adalah peralihan dari eksterioritas kepada interioritas. Demikian juga kita diteguhkan dari iman Bapa Abraham yang melepaskan egonya, keinginannya, pikirannya, dan memberikan dirinya dituntun oleh Allah sendiri, sekalipun dengan harus mengorbankan anak tunggalnya Ishak yang didapatnya pada hari tuanya. Bapa Abraham telah mampu melewati tantangan imannya, dan pada akhirnya ia memperoleh berkat melimpah. Penginjil Markus menempatkan episode transfigurasi Yesus 6 hari sesudah pengakuan iman Petrus, pewartaan pertama tentang sengsara, wafat, dan kebangkitan, dan pewartaan akan penderitaan dari para rasul. Markus mengingat juga kata-kata terakhir yang keluar dari Yesus 6 hari sebelumnya dan yang mengacu pada Petrus, Yakobus, dan Yohanes dengan jelas. Ketiga rasul yang dibawa oleh Yesus ke atas gunung, lokus mereka dapat menyaksikan transfigurasinya. "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa ada beberapa di antara kamu yang hadir di sini yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kehadiran kerajaan Allah telah datang dalam kekuasaannya."
Apa yang telah disaksikan oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes di atas gunung yang tinggi? Mereka melihat Yesus dalam pakaian keilahian yang cemerlang. Ya, mereka melihat Yesus sebagai manusia yang meraja dalam kemuliaan Allah. Mereka melihat kerajaan Allah dalam kuasa dan keagungannya. Kita menggarisbawahi juga kata kerja yang tampak mengambil dirinya dan membawanya, menampilkan inisiatif Yesus. Yesus yang memulai dan menuntun, membawa para murid menuju ke tempat yang tinggi, menuju suatu persatuan dan komunio persekutuan. Saudara-saudari terkasih, Bapak-bapak gereja memberi tekanan pada kenaikan. Perjalanan menuju puncak yang lebih tinggi adalah esensial untuk sampai kepada suatu persekutuan dan kontemplasi akan Allah dalam Kristus. Ada satu penjelasan mistik yang menarik berkaitan dengan 3 tokoh yang mengindikasikan keutamaan-keutamaan untuk naik ke gunung kontemplasi. Petrus yang mengindikasikan keteguhan iman, Yakobus sebagai kesabaran dalam penganiayaan, Yohanes mengacu pada syukur dan kasih. Namun di atas semua pesan alegoris tersebut adalah sungguh benar bahwa ada satu persekutuan dan kontemplasi yang tinggi, dan semua itu terjadi karena dituntun oleh Yesus. Yesuslah yang menuntun ketiga rasul menuju suatu tempat di mana mereka akan melihat kerajaan Allah dalam kemuliaannya. Dari atas awan keluar suara yang meminta untuk didengar, "Inilah putraku terkasih, dengarkanlah dia." Dan setelah suara itu, inilah tampak Yesus sendiri dan bersama 3 rasul. Dan mereka tidak lagi melihat Musa dan Elia sebagai saksi penderitaan, wafat, dan kebangkitan Yesus. Dan sementara turun dari gunung, Yesus meminta mereka untuk jangan menceritakan kepada seorang pun pengalaman rohani yang telah mereka alami. Yesus meminta para murid untuk diam, untuk silensium. Saudara-saudari terkasih, peristiwa transfigurasi dimulai dari situasi silensium dan berakhir dalam silensium. Mengapa seringkali dalam silensium mendukung kualitas pengalaman spiritual dan dalam relasi-relasi, intensitas dan kedalaman dari kehidupan yang dijalani? Kesendirian dan silensium mengizinkan kepada setiap orang yang percaya untuk masuk dalam pengenalan akan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita.